Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Novalia dapat menjumpai Anda menyaksikan kiprah Yayasan Buddha Seci selama 1 pekan. Pemirsa, selama lebih dari 20 tahun, Sekolah Cinta Kasih menjadi bagian dari perjalanan banyak anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Berawal dari pendampingan anak-anak relokasi Bantaran Kaliangke, hingga kini Sekolah Cinta Kasih terus berkembang dan menjangkau lebih banyak para peserta didik. Untuk membahasnya telah hadir bersama saya hari ini, Direktur Sekolah Cinta Kasih Seci, Bapak Freddy Ong. Selamat datang Pak Freddy, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, terima kasih ya Pak sudah hadir bersama kami di Seci Sepekan. Sama-sama. Pak Freddy, jika kita berbicara mengenai Sekolah Cinta Kasih, kita tahu ya sejarahnya begitu mungkin mengharukan sekaligus ini menjadi sejarah yang besar di Seci. Yaitu dari anak-anak Bantaran Kaliangke yang direlokasi ke Rusun Seci saat itu. Kalau boleh bercerita Pak, di saat itu kan 2003 ya Pak ya. Kondisi anak-anak itu seperti apa sih Pak awalnya? Ya, kalau kita flashback ke 2003 ya, pertama kali sekolah kami didirikan untuk memfasilitasi warga rusun. Ceritanya seperti itu. Warga rusun ini semua dari Bantaran Kaliangke yang direlokasi oleh Yayasan Buddha Seci Indonesia saat itu. Dan memang sekolah kami kan merupakan salah satu concern dari Yayasan Buddha Seci tentang pentingnya pendidikan. Khususnya pada saat itu bagi warga rusun dari Bantaran Kaliangke seperti itu. Jadi pada saat itu yang pertama adalah siswa kami pasti 100% pada saat kami buka berasal dari warga rusun. 100% saat 100%. itu ya? Jadi pada saat tahun pertama itu siswa kami hanya 400-an siswa, 100%-nya dari warga rusun. Kami bukanya untuk level SD dan SMP dari awal SD dan SMP dulu. Tahun kedua baru kami buka TK, tahun ketiga baru kami buka SMK. Lalu tahun-tahun selanjutnya baru kami buka yang SMA. Hingga sekarang siswa kami sudah 2.400-an. Seperti itu. Dan di saat itu kan anak-anak tadi Bapak bilang 100% dari anak-anak relokasi. Betul. Artinya pendampingannya apakah cukup berat saat itu juga Pak? Ya, mungkin kalau saya tidak mengalami langsung ya, kalau untuk dari 2003. Tapi kita kebetulan tim kami di sekolah banyak yang kalau saya sebut sebagai history maker. Mereka dari 2003 tuh masih ada. Mereka cerita kepada saya, Pak Freddy enak masuk sekarang-sekarang katanya. Karena anak-anaknya sudah jauh lebih baik dibanding awal-awal. Awal-awal itu mereka secara manner masih sangat kurang. Yang kedua, tingkat untuk kepedulian untuk sekolah itu masih kecil sekali. Jadi awal-awal sekolah berdiri ini, guru-guru kami juga keliling ke rusun, sudah direlokasi ke rusun pun, guru-guru kami masih keliling di rusun. Cari ketok-ketok pintu satu-satu, ada nggak anak yang masih belum sekolah. Jadi tingkat kepedulian, tingkat kesadaran untuk sekolah, baik dari anak-anak maupun orang tuanya masih sangat kecil sekali. Dan pada saat itu ya kita tahu dari Bantaran Kaliangke anak-anak yang sakit TBC dan lain sebagainya, kutu itu sudah bukan satu hal yang sangat menakutkan untuk guru-guru kami pada awalnya. Jadi ya cukup memprihatinkan untuk awal-awal seperti itu. Dan setelah ini kan sudah 20 tahun lebih ya Pak. Bagaimana perubahannya dari mungkin anak-anak dari Bantaran Kaliangke itu sendiri? Ada perubahan nggak Pak yang sangat nyata sekali? Luar biasa perubahannya. Yang pertama kalau kita bicara sekolah pasti berbanding lurus dengan yang namanya akademik. Selain berkembang secara akademik, kita juga bisa lihat anak-anak sekarang berkembang secara karakter, berkembang secara kepercayaan dirinya. Kalau kita lihat dulu-dulu anak-anak mungkin mereka tidak sempat bermimpi kalau mereka bisa kuliah. Banyak dari anak-anak rusun di tempat kami sekarang kuliah dan mereka menjadi salah satu orang pertama di keluarganya yang kuliah. Ini menjadi satu poin besar, satu lompatan besar yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci dan bisa membuat anak-anak ini sudah mau untuk berkuliah. Bukan cuma bersekolah lagi, mereka mau kuliah. Dan juga secara kepribadian, secara karakter, mereka sudah sangat berkembang dengan pesat. Sudah bisa berjuang bersama dengan di level dengan orang-orang yang di luar rusun semua, seperti itu. Jadi dari pendidikan mereka juga bisa mengubah satu keluarganya itu ya Pak Freddy ya? Betul sekali. Karena pendidikan Seci kan kita holistik ya. Kita bukan cuma mendidik anaknya, tapi juga kita mengedukasi orang tuanya dan lingkungannya juga. Seperti itu. Dan setelah 20 tahun atau bahkan dalam perjalanannya ya Pak Freddy, Sekolah Cinta Kasih ini ingin menjadi sekolah yang seperti apa sih sebenarnya dari awal berdirinya ini? Iya, dari awal berdiri mungkin namanya Sekolah Cinta Kasih ya. Sekolah kami didirikan atas dasar cinta kasih yayasan kepada warga rusun saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu baru kami membuka peluang untuk orang-orang yang di luar rusun yang mau sekolah di tempat kami. Karena kita tahu pada saat itu animo masyarakat dari luar rusun pun banyak sekali yang mau ke tempat kami. Akhirnya di 2009 itu baru kami buka untuk umum.
ketika kami buka untuk umum, animonya masuk luar biasa. Kalau anak rusun, kami suka bercandanya adalah kami tesnya hanya denyut nadi. Denyut nadinya saja. Ada, kami terima. Kalau denyut Ya. nadinya nggak ada, kami nggak terima kan gitu. Tapi kalau yang dari luar karena animonya besar, jadi kami tes. Kami tes untuk kognitifnya, kami tes untuk kepribadiannya dan lain sebagainya gitu. Baru lulus tes baru kami terima. Kalau enggak kami nggak terima. Bukan karena kami mau membeda-bedakan, tidak, karena kuotanya terbatas. Seperti itu. Kami ketika penerimaan siswa baru pun anak rusun yang kami dahulukan lebih dahulu untuk itu. Seperti itu. Jadi setelah kuotanya terpenuhi semua baru kita terbuka untuk siswa luar. Jadi sampai sekarang masih seperti itu, Pak Cahaya? Sampai sekarang polanya masih seperti itu. Untuk anak rusun kami selalu utamakan. Kalau sekarang karena ada alumni juga, jadi anak rusun dan alumni kami utamakan dulu, baru sisanya berapa, baru kami lepas untuk warga luar. Seperti itu. Jadi sejarahnya itu tidak terlupakan ya Pak? Betul. Dibilang juga kan kita nggak boleh kacang lupa kulit gitu Ya. kan. Jadi pola seperti ini masih terus kita jalankan. Seperti itu. Dan kalau berbicara mengenai pendidikannya ya Pak, di Sekolah Cinta Kasih ini apakah ada pembedanya mungkin dibanding dengan sekolah-sekolah lain atau kurikulum yang digunakan seperti apa sih Pak? Ya, kalau kita bicara kurikulum ya, sekolah kami, Sekolah Cinta Kasih Ceci baik di Cengkareng maupun Singkawang, kami menggunakan kurikulum nasional. Ya, kami menggunakan kurikulum nasional, kami boleh mengatakan kurikulum nasional ada plusnya. Plusnya apa? Yang pertama untuk bahasa Inggris juga kami membuat satu komunitas yang memang benar-benar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ini bisa berkembang di sekolah kami. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah karakter. Kita tahu dalam sebuah pendidikan, karakter, banyak orang sering bertanya, mana yang lebih penting karakter dengan kognitif gitu. Mau anaknya pinter atau karakter yang bagus, pilih mana gitu. Kenapa nggak kita pilih dua-duanya, punya pinter juga dan punya karakter juga. Ya. Seperti itu, karena kita tahu dalam sebuah pendidikan, karakter dan kepintaran dan kognitif ini menjadi satu seperti mata uang, koin mata uang. Artinya sesuatu yang harus berjalan secara berdampingan, tidak untuk di-combine mana yang lebih penting antara kepintaran dengan karakter atau karakter dengan kepintaran. Tidak kan, untuk seperti itu. dipilih Tidak begitu untuk ya Pak? dipilih, tapi kenapa nggak dua-duanya bisa? Nah, inilah pola seperti inilah yang kami jalankan sejak pertama, apalagi sekarang kami sudah tidak mencari kuantitas lagi, Ya. kami tinggal mengembangkan kualitas. Salah satunya adalah kualitas pembelajaran itu dan juga pembelajaran tentang karakter dan budaya humanis, seperti itu. Nah, poin karakter dan budaya humanis ini yang menjadi salah satu pembeda untuk sekolah kami juga. Poin karakter dan budaya humanis beriringan dengan kepintaran akademisnya ya Pak ya? Betul sekali. Dan Dengan apa sih prestasi Pak yang diterapkan di sekolah untuk bisa mencapai dua-duanya ini berjalan beriringan Pak? Yang pasti yang pertama kalau untuk kognitif kami terus mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran. Ya. Kami mengembangkan fasilitas juga, inovasi pembelajaran juga. Lalu guru-guru kami juga sama, kami upgrade terus-menerus ya. Kami ikut sertakan dalam seminar, dalam workshop, dan kami pantau perkembangannya. Kami tuangkan dalam KPI kami bagaimana mereka harus upgrade diri. Karena kami selalu berpesan kepada guru-guru yang mau mengajar, kalau mereka masih mau mengajar, mereka harus terus belajar. Karena ketika mereka berhenti belajar, mereka harus berhenti mengajar. Karena kita tahu ilmu sekarang berkembang luar biasa pesatnya. Saya dalam tanda kutip cukup berterima kasih dengan adanya COVID, karena digitalisasi pendidikan ini sangat-sangat berkembang pesat sejak adanya COVID. Seperti itu. Jadi digitalisasi pendidikan ini juga kami lakukan di sekolah kami. Itu untuk yang kognitifnya. Lalu untuk pendidikan karakter dan budaya humanis, kita tahu untuk pendidikan karakter dan budaya humanis ini tidak seperti kita belajar matematika kali-kalian. Hari ini mati-matian, besok tinggal dites gitu kan langsung bisa gitu. Tapi budaya humanis dan karakter ini adalah pembelajaran seumur hidup. Dan artinya pembelajaran seumur hidup ini pun harus didukung oleh satu lingkungan yang benar-benar mengarah ke sana. Kita tidak bisa belajar mengajarkan anak budaya humanis, mengajarkan anak karakter, tapi kalau guru-guru kita lingkungannya sangat tidak mendukung. Jadi kita buat sedemikian rupa supaya lingkungan dan prakteknya langsung selain teori, tapi ada prakteknya langsung yang mereka bisa kembangkan dan mereka bisa praktekkan nilai-nilai budaya humanis dan karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik di sekolah dan implementasi di rumah dan di lingkungan juga. Salah satu praktek nyatanya adalah dari tempat kami kerjasama dengan rumah sakit kami di sebelah, Rumah Sakit Cinta Kasih Ceci Hospital. Kami ajak anak-anak kelas besar untuk datang ke rumah sakit untuk bantu menghibur keluarga pasien gitu. Lalu juga praktek untuk bagaimana kita mengelola sampah di lingkungan kami. Kami ada gerakan peduli lingkungan juga yang kami laksanakan di sekolah kami. Bagaimana kami memilah sampah dan kami sesuai dengan filosofi Ceci mengubah
sampah menjadi emas, mengubah emas menjadi cinta kasih. Seperti itu. Itu juga langsung praktek langsung kami lakukan di sekolah. Seperti itu. Artinya semuanya memang diterapkan di sekolah yang diharapkan nantinya bisa mereka praktikkan di rumah atau bahkan di masyarakat ya Pak? Betul sekali. Dan sekarang anak-anak sudah ada berapa nih Pak kalau di Sekolah Cinta Kasih Di totalnya? Cengkareng kami sudah ada 2.400-an siswa kami saat ini. Dari kelompok bermain, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Oke, berarti semuanya udah ada lengkap ya Pak ya? Sudah lengkap di tempat kami, sudah hampir maksimum number. Jadi kami sudah tidak mengejar yang namanya kuantitas, tapi tinggal meningkatkan kualitas saja. Kalau ini kan Sekolah Cinta Kasih selalu dikenal dengan pendampingan anak-anak yang mungkin tadinya kesulitan ya Pak ya. Salah satunya dari Bantaran Kaliangke, lalu mungkin membantu juga anak-anak di sekitar sekolah. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat ya Pak sekarang, bagaimana sih prestasi dari anak-anak Sekolah Cinta Kasih ini sendiri? Karena kan tadi Bapak bilang harus berjalan beriringan ya Pak. Bagaimana sih prestasi sekolah atau anak-anak sekarang Pak? Prestasi anak-anak sekarang ya, kalau kita bicara tentang prestasi, kita flashback ke 1 tahun terakhir deh, nggak usah jauh-jauh. Ya. 2025, sekolah kami menerima penghargaan tingkat nasional dari anak-anak yang lomba itu kurang lebih 69 penghargaan tingkat nasional. Dalam 1 tahun itu Dalam Pak? 1 tahun di tahun 2025, 2026 kita Ya. belum selesai tahunnya. 2025 kemarin kami sudah mendapatkan penghargaan kurang lebih 69 penghargaan dari level SD, SMP, SMA, dan SMK tingkat nasional. Ya. Kita nggak hitung tingkat provinsinya, kita nggak hitung tingkat kotanya. Dan juga lulusan-lulusan kami tahun 2025-2026 kemarin kurang lebih 60-an siswa kami diterima di universitas luar negeri. Seperti itu. Dan juga di universitas negeri, dalam negeri juga banyak. Bahkan kalau kita bicara 10 tahun terakhir, itu kurang lebih 20% dari jumlah lulusan siswa kami selama 10 tahun terakhir, itu mereka diterima di luar negeri. Seperti itu. Jadi ini menjadi satu pencapaian yang luar biasa, yang hasil kerja keras guru-gurunya, siswanya, orang tuanya, dan semua sivitas akademika dari Sekolah Cinta Kasih Ceci itu sendiri. Jadi dari sisi anak-anaknya ataupun dari sisi sekolahnya terus berkembang sampai saat Terus ini ya Pak berkembang, ya? wajib berkembang, bahkan gurunya pun seperti itu. Dan ini apakah menjadi dasar pada akhirnya ada hadir lagi Sekolah Cinta Kasih di Singkawang Pak? Betul sekali. Jadi 2022 kami mulai operasional untuk Sekolah Cinta Kasih Ceci di Singkawang. Kami mau mengetuk tularkan apa yang sudah kami buat, satu proyek besar di Sekolah Cinta Kasih Ceci ini, baru kami bawa ke Singkawang salah satunya. Nah, kami buat di Singkawang menjadi bukan cuma copy paste saja dari Cengkareng, kami bawa DNA-nya. DNA bagaimana formulanya kami bawa ke Singkawang. Kami nggak bisa 100% plek-ketiplek ditaruh di Singkawang, karena masing-masing daerah itu kan memiliki potensi daerah masing-masing, memiliki poin plus daerahnya masing-masing. Nah, ini DNA-nya yang kita bawa ke Singkawang dengan harapan minimal sekolah yang di Singkawang bisa lebih baik dari Sekolah Cinta Kasih Ceci. Bukan kami mau membanding-bandingkan, tapi kami mau progres dari Singkawang ini juga yang kami inginkan bisa menjadi lebih besar dari Sekolah Cinta Kasih Ceci yang di Cengkareng. Seperti itu. Artinya ini kan dari 2022 ya Pak ya, yang di 2022, Singkawang ya. betul. Dan sekarang anak-anaknya apakah sudah banyak juga Pak di Singkawang? Di Singkawang 2022 kami mulai dengan 200-an siswa pada saat itu. 200-an. Ya, sekarang kami sudah hampir 1.000. Hampir 1.000 Hampir murid. 1.000 di tahun kelima sekarang. Kalau tahun ajaran kelima ya 2022, 23, 24, 25, dan 26 sekarang. Sekarang tahun kelima. Baru tahun kelima kami berdiri, siswa kami sudah hampir 1.000. Kurang belasan. Seperti itu. Dan artinya nilai-nilai yang sama tadi juga dibawa ke Singkawang juga ya Pak ya? Pastinya dengan nilai-nilai budaya humanis, bagaimana kita mau budaya humanis dan karakter, yang kita mau anak-anak kami juga punya hal yang sama, bahkan lebih dari Cengkareng seperti itu kan. Lalu untuk prestasinya, Singkawang walaupun baru tahun kelima, prestasinya sudah lumayan loh. Sekolah kami TK, KB, TK, SD, SMA, sampai SMP kami sudah terakreditasi. SMA belum karena baru tahun ketiga. Tahun kedua SMA kami, dan kami baru mau mengajukan untuk akreditasi untuk SMA-nya, baru bisa mengajukan karena kemarin-kemarin belum bisa. Semua sudah terakreditasi A. Artinya ini satu poin plus yang memang benar-benar pesat perkembangannya dari akreditasi. Lalu dari anak-anaknya juga sama, sudah ada loh siswa kami yang memang juara tingkat nasional juga. Baik di Olimpiade Matematika, Fisika, Bahasa Inggris, itu sudah ada loh dari Singkawang. Jadi walaupun kami masih sekolah baru di Singkawang, kami sudah bisa menunjukkan itu. Seperti itu. 23 tahun Sekolah Cinta Kasih yang didirikan dengan sejarah yang begitu luar biasa dan ditambah lagi berkembang sampai akhirnya ke Singkawang yang sudah jalan 5 tahun ya Pak ya. Apa sih harapan besar mungkin dari Pak Freddy atau dari Sekolah Cinta Kasih sendiri itu? Dan apakah akan menambah Sekolah Cinta Kasih di daerah-daerah lainnya Pak? Ya, kalau harapan ya, kalau kita bicara Sekolah Cinta Kasih Ceci yang di Cengkareng ya,
Yang seperti tadi saya bilang, kita sudah tidak lagi mencari kuantitas. Kami hanya sedang berproses untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini salah satunya dan karakter pasti gitu. Jadi kami berharap inovasi-inovasi pembelajaran dari Sekolah Cinta Kasih Ceci yang di Cengkareng ini bisa dikembangkan terus-menerus oleh tim kami. Bagaimana kami bisa provide anak-anak sekarang dengan kebutuhan yang up to date. Karena kita bilang kebutuhan up to date itu artinya kebutuhan dengan pembelajaran yang saat ini. Kita tahu AI sudah merajalela gitu kan. Bagaimana AI tidak bisa dihindari, tapi bagaimana AI ini kita ajak untuk bekerja bersama kita, belajar bersama kita untuk bagaimana kita implementasikan dalam pembelajaran. Untuk Cengkareng seperti itu. Inovasi pembelajaran, lalu budaya humanis terus berkembang, bagaimana guru-guru kami juga terus berkembang seperti itu. Ini harapan besar kami. Jadi kalau Singkawang, karena sekolah kami masih sekolah bertumbuh ya, kami belum ada di maximum capacity, berarti salah satu harapannya adalah selain quantity, selain jumlah siswa yang terus bertambah, kami juga ingin Sekolah Cinta Kasih Ceci yang di Singkawang juga bisa merepresentasikan Sekolah Cinta Kasih Ceci, nilai-nilai Ceci yang bisa direpresentasikan oleh Sekolah Singkawang. Bagaimana mereka juga bisa menjadi berkat buat lingkungan di Singkawangnya, mereka bisa menjadi satu poin perubahan untuk pendidikan di Singkawang. Ya, perkembangan secara kognitif, perkembangan secara karakter itu juga pasti. Dan kalau kita bicara secara global, kami mau Sekolah Cinta Kasih Ceci ke depannya bukan cuma sebagai, walaupun dari awal ini menjadi representasi misi sosial juga salah satunya dari Ceci ya. Kami juga mau Sekolah Cinta Kasih baik di Singkawang maupun di Cengkareng, kami mau anak-anak kami juga berwawasan global. Bagaimana berwawasan global tanpa meninggalkan nilai-nilai humanis itu tadi. Tanpa meninggalkan karakter-karakter baik yang akan kami tanamkan ke dalam siswa kami di sekolah. Seperti itu. Harapan yang luar biasa sekali dan kita pastinya harapkan bagaimana misi pendidikan ini bukan hanya bertumbuh atau menumbuhkan di si anak ini sendiri, Betul. tapi bagaimana mereka bisa merubah keluarganya, merubah orang-orang di sekitarnya dan berkontribusi bagi banyak orang ya Pak. Betul sekali. Terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini Pak. Nanti kita mungkin bisa berbincang lagi setelah berapa tahun kemudian ya Pak ya, Betul. tentang update Sekolah Cinta Kasih bahkan yang di Singkawang juga. Terima kasih Betul banyak. sekali. Baik, terima kasih. Pemirsa, pendidikan Ceci bukan hanya tentang menerapkan ilmu pengetahuan, tapi bagaimana bisa menumbuhkan karakter, nilai-nilai kemanusiaan, dan menjadi harapan bagi generasi penerus bangsa. Nantikan terus Ceci sepekan berikutnya dengan kisah dan semangat kebaikan yang akan terus menemani Anda. Sampai jumpa.